Kitabullahi dusturi wa khairul khalqi uswatuna bisunnatihim jalanuri bihadayil haqqi arsyadana lazimtu mahadinal Qur'an wa dzikrullah. Semangat bisa mahabbah mutamaluk, semangat ghirah himmah wa tadzalulan lan adab asor. Nah, tawadhu terus tawadhu tapi ya semangat adab asor in istiqmalahuma lamun nggunakake sapa pelajar ing semangat dan adab mongko namun oleh untung, namun mongko oleh untung, akan beruntung. Jadi yo beradab, yo tawadhu, yo adab asor, tapi yo tidak. Tawadhu itu bukan berarti kita nggak boleh berpikir kritis. Tawadhu itu adalah tawadhu dan semangat itu adalah sifat kita. Tapi berpikir kritis itu ya pemikiran kita, harus dibedakan antara sifat dan pemikiran tadi. Kita boleh mengutarakan pemikiran apapun, ya kan? Diketahui. Kita boleh memberikan pemikiran apapun, tapi dengan catatan dengan sikap yang adab asor tadalulan, dengan sikap yang tawadhu. Sama aja teman-teman bicara mengenai sesuatu yang beradab tapi dengan cara yang tidak beradab kan sulit diterima. Begitu pula bicara dengan sesuatu yang tidak beradab, ya bicara sesuatu yang tidak beradab tetapi dengan cara yang adab itu malah ada potensi untuk diterima. Contoh, cek duwe utang 100 tapi dengan cara yang beradab, utang 100 melih asal mboten nggih. Nah, itu contohnya. Tapi kan caranya beradab, nggak bikin emosi ya, mesti ngateni gerwendel. Jadi adab itu adalah cara ya, metode. Wa in tarokahuma nek awake dhewe meninggalkan sapa pelajar ing tamaluk dan tadalul kurima mongko den aling-alingi saking apa ini ya tadi saking untung mongko den aling-alingi saking untung. Karena teman sebelum lahirake temen seneng nenggone pelajaran. Teman-teman pernah nggak sih teman-teman tuh merasakan suka terhadap suatu pelajaran tuh? Kalau sampai zaman sekarang kok belum merasakan sebuah nikmatnya pelajaran, ada yang something wrong di dalam diri jenengan. Nek benci pelajaran saya kira teman-teman semuanya sudah pernah banget. Tapi kalau cinta terhadap pelajaran pernah nggak? Sampai nunggu gurunya tuh wah pokok aku seneng banget pelajaran ini. Guru ini tunggu bener. Tapi ditunggu dengan catatan seneng pelajarannya ya, duduk seneng guru nih dalam tanda kutip ya. Sampai seneng. Pernah nggak teman-teman coba diiling-iling pelajaran yang disenangi itu dilanjutkan terus, pelajari terus. Lil alim yudhiru dan jelasake dan pertelake maknunun ilmihi perkara kang den simpen ilmu. Nek awake dhewe semangat, awake demen terhadap ilmu, maka sesuatu yang tersimpan dalam ilmu tadi itu akan ditampakkan kepada kita. Kalau saya dulu jujur waktu dari SD itu saya sudah suka banget sama pelajaran IPS, kemudian berkembang geografi, sejarah dan semacamnya, seneng banget. Nggak tahu pelajaran sains itu malas ya polo. Tapi yo ternyata setelah zaman sekarang kok malah penasaran dengan sains, penasaran saja lah. Buat tadalulan adab asor lagu marang alim maling guru, tawaduk nenggone guru. Maksudnya ini kita tahu lagi ya. Kalau kita senang nenggone semangat, ya kan, demen terhadap guru tadi, maka bisa sesuatu yang tersimpan yang di gurunya tadi, sesuatu yang tersimpan di dalam gurunya itu akan disampaikan. Apa guru akan menyampaikan segala-galanya. Nek awake dhewe senang terhadap pelajaran tadi, kecuali hati sang guru ya, nggak boleh. Watadalula lan adab asor, kalau kita tawadhu di depannya guru ya. Ingat-ingat ya, ini tanda kutip banget. Tawadhu bukan berarti kita awake dhewe gak oleh mikir. Iku sababun sabab li idamati sobarihi maring langgangke sobari guru. Di sabar, guru ini sobar. Wah, anak iki manut. Anak iki ngrungokne meskipun ketika musyawarah kritis banget. Mungkin teman-teman yang pernah mondok
eh, salah satu murid atau santri yang disukai itu adalah santri yang kritis pol, cerdas pol, tapi manut. Wah itu jangan idola banget, itu idola guru manapun. Yo enek no akal, tapi yo goblok alias bebel baladah. Wah itu yo juga favorit bagi guru, favorit untuk digojol-gojoli. Maksudnya yo kalau ada guyonan sering dilemparkan sebagai punchline lah berarti. Tapi dari maknoni hilang kelawan nerangake perkara kang den simpeni. Kang den simpen guru takun mongko tinemu mongko hasil apa faedah. Tapi istiqbalnya itu sobari dengan guru tadi memberikan semua apa namanya yang disimpan, maka kita akan mendapatkan manfaat. Tapi istiqbalnya itu sobari hilang kelawan dadi langgenge sobar awake dhewe sobari guru aku mongko ono apa iksaru ngakehake maka ngakehake kan. Ya, akhirnya intinya pada intinya inti adalah di sini tentang kenyamanan dan memberi nyaman terhadap guru. Tapi harus ada batasnya, berhubung zaman sekarang ada era medsos, mungkin nyamannya cukup sampai di dalam kelas, di luar kelas cukup. Ojo di WA meneh, nanti takutnya kebablasan bagi guru yang lawan jenis. Gitu ya teman-teman ya. Pernah merasakan seperti itu ya, saya pengalaman sebagai murid gak pernah, karena dulu saya murid gak pernah megang HP ya toh. Sebagai guru kadang ada beberapa murid yang meminta perhatian lebih. Wakot rowa tapi tetap berusaha profesional. Sehingga muat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qol laisa ora ono iku min akhlakil mukmin, setengah saking akhlaki pira-pira mukmin. Aku bingung nih membacanya pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Tak campur aja ya teman-teman ya. Di mixing aja ya bahasanya. Wis kok dipahami dhewe lek ora paham tekone grup. Laisa min akhlakil mukmin apa al malako nglahirake demen. Min fi illa fi talabil ilmi. Oh ngene ya Allah, saya kleru. Laisa ora ono iku min akhlakil mukmin, setengah saking akhlake wong mukmin apa al malako lahirake demen illa fitolabil ilmi. Awak itu tidak boleh, kita tidak boleh menampakkan kecintaan kita. Ngene ojo tidak boleh, nanti kok malah mengharamkan ya kesannya ya. Tidak termasuk dari akhlak seorang mukmin, yaitu apa? Menampilkan sebuah rasa kasih sayang, kecuali di dalam tolabul ilmi. Melahirake demen, malak itu piye yo. Awake dhewe iki sangat-sangat suka gitu loh terhadap sesuatu. Main bola, seneng banget nggone sesuatu. Iku nggak boleh terlalu diketok-ketok nih. Gak oleh diketok-ketok nih, kecuali di dalam mencari ilmu, semangat. Ya teman-teman, makanya upload sesuatu sing berkaitan dengan ilmu. Makanya kemarin saya membuat ultimatum. Jangan tuh pada gus-gus terus mereka ning dan juga santri-santri yang memiliki privilege untuk megang HP. Ojo menyebarkan sesuatu kecuali itu berbau ilmu atau hikmah atau dagang. Gak usah petentang gitu. Gak usah, hal ini penting itu gak usah ditampilkan. Kan butuh eksistensi ya, tapi kan eksistensi tidak harus di HP itu. Ya delok lah, wae dhewe iki emang artis ya. Kecuali kalau artis ini santri, yo wis tolabel. Kegiatan ngajinya aja, orang sah. Seneng banget santri sing gawe konten-konten. Itu adalah akumulasi emosi saya terhadap konten-konten yang puas tentang cinta, santri-santri ngupload tentang cinta. Wah, kok udah ini sih? Iya, santri pesantren sedang diserang habis-habisan malah gaya story kalian. Akhirnya yang model-model kayak ngene iki kan yang selalu menjadi pertanggungjawaban dan berklarifikasi kan produk kesusahan tuh akhirnya. Maksudnya gitu, teman-teman. Lahirkan tentang mencari ilmu, kuliah sing jadi guru pelajaran gurunya. Selain itu gak usah diketok nih, gak usah terlalu diketok nih banget. Makanya meskipun saya itu sangat cinta banget sama Chelsea ya toh. Chelsea itu saya sangat pokoknya begadang dan segalanya saya lakukan. Tapi teman-teman saya kira nggak pernah melihat saya ngupload tentang Chelsea. Pernah, karena itu memang nggak terlalu penting. Tapi suatu saat sesekali lah. Itu saya sendiri dalam arti adalah uswatun hasanah. Dalam arti ini dianggap pamer ya terserah.
Jadi gitu, laisa min akhlakil mukmin al malako illa fi talabil ilmi. Wis pokoke bahas nek ngomong apa sih tentang ilmu nek gak yo dodolan atau apa jenenge terserah lah pokoknya sing positif. Nek memang pengen eksistensi yo share ke teman-teman kelas friend saja, ke teman-teman tertentu. Nek gebetane yo monggo terserah kono lah. Nek gebetane tok calon tok sing calon ya. Tapi ya tetap ada dijaga. Pakola ngendikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dalil tu taliban. Asor sapa ingsun taliban hale wong kang nuprih ilmu. Fazis tu mongko mulya sapa ingsun matluban haliden suprih ilmune. Haliden suprih ilmu. Mesti ngene. Dalil tu taliban fazis matluban. Niki nek cintanya Gus Kausar. Nek sing sering scroll Gus Kausar pasti pernah dengar ini beliau ngendikan ini dalil tutoriban fahis tu makluban. Maksudnya apa? Awake dhewe waktu dadi mahasiswa, waktu saya jadi santri, waktu jadi pelajar, memang asor banget. HP ini Xiaomi, ini ya Xiaomi HP saya ini. Xiaomi ini 9C, tapi udah 4 tahun ini. Tapi apa jenis buku saya tuh, nah kok kebetulan nenek buku santri ideal ini. Buku santri ideal ini itu terlahir dari HP ini. Saya megang laptop itu setelah S1. Nah, ngetiknya di sini, ini. Saya kira teman-teman HP-nya banyak yang lebih keren dari saya. Flexing dia nggak masalah, terserah. Kan ini forum tertutup loh. Memang asor pas lagi nyantri mahasiswa dan semacamnya, nggawa motor welek, terus nggawa apa jenenge pakaiannya welek. Nggak masalah, tapi kalau nanti berhasil nih ya teman-teman berhasil mencari ilmunya, sing kuliah jurusan tarbiyah jadi guru sing top, sing kuliah ekonomi syariah dan kerja ning bank jadi manajer, sing kuliah komunikasi dan apa jenenge nyekel TV misalkan kayak Alimun nih nyekel bahasa ana gunane mun. Nanti bakal dicari orang cuma kan. Wes lu boleh dari yang sana sini tidak di sini tapi kalau sekarang lebih banyaknya ya memang musuhnya nggak masalah. Tapi kan kalau sudah kerja diterima itu bagian dari kesuksesan keberhasilan mencari ilmu. Baru nggak ya lewat kerja nggak ya kalau sudah bekerja gaya sekarmu lewat kerja cek santri mahasiswa yo ini tadalul sikap asor fa'aziz tu matluban wakola batul hukama man lam yahtamil man utawi siapa yang mau ikulah yahtamil tidak nyonggo siapa seseorang yang tidak nyonggo itu bahasa Indonesia apa ya nyonggo dan dulu ta'alumi ing asore belajar saatan ing dalam sak mongso bagi ya mongko tetap sepaman fiduli jahli ing dalam asore bodoh abadan dalam selawase iki hot sing masyhur hot sing bestseller ya malam ya ambil dulu ta'alumi saatan bagi ya fiduli jahli abadan. Barang siapa yang tidak yang tidak mampu berada di titik rendah ketika belajar meskipun itu sebentar maka dia akan selamanya mengalami kesusahan dalam kebodohan. Maka dia akan menetapi sesuatu yang rendah dalam keadaan bodoh selama-lamanya. Makanya kosong beli bos kosong tenan. Kudu belum rekoso. Saya ini aslinya kalau saya sendiri hari ini sebenarnya nggak rekoso. Gara-gara lupa aja ya Allah malam ini ada 3 makalahnya harus diselesaikan. Dia nih kan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Man lam yahtamil dullat al-misatan sehingga yang tidak mau untuk berada posisi terendah meskipun hanya sebentar dalam belajar maka dia akan selamanya berada di susahnya kebodohan. Wis terserah piye kuasanya. Nah, ini ya mungkin ono konten kreator gak ning kene iki. Ono admin medsos enggak di sini. Admin medsos yang ada di sini atau teman-teman santri atau siapapun. Iki lho pentingnya ngaji ya ini. Ketika kiai-kiainya jenengan itu ngendikan dalil tutoliban fasi sumatluban itu ya tidak murni dari Gus Kausar ya kan. Kadang beberapa itu ada teman-teman yang kiai-kiai itu ngambil khots mengambil apa jenenge mengambil apa bahasanya ya mengambil quotes dari kitab tapi santri-santriku di atas namakan kiai tersebut
Saya di teman-teman manusia juga beberapa kali sering tuh teman-teman manusia tuh misal kayak Gus Reza itu yang menghentikan tentang apa jenenge, kok lupa aku, al ilmu idza kasura rahusa wa idza qalla ghulla. Ilmu ketika itu sedikit maka akan mahal, tetapi kalau enggak. Pokoknya intinya harta itu semakin banyak akan semakin murah ya kan. Teori demand and itu kan. Kemudian tapi kalau kecuali ilmu, ketika semakin banyak maka akan semakin mahal. Nah harta enggak, semakin banyak dia akan murah sesuatu harta itu. Kullama qalla ghulla. Tapi ilmu ketika banyak, ya dia akan semakin mahal. Nah itu yang membedakan. Nah teman-teman manusia, admin El Marusi Media itu dulu menulisnya adalah daunnya Gus Reza. Padahal itu iya daun Gus Reza, nanti dikasih catatan mengutip dari kitab ini. Makanya pentingnya ngaji. Nah, admin ora ngaji ya wis pokoke dawuhe Mbah Yai kuwi ya kuwi padahal juga kok kitab. Tapi nek admin ngaji sergep, oh ini ngambilnya dari kitab ini, tulis di bawahnya. Gus Kausar misalkan. Itu Taliban Pak Aziz Matluban. Wah apalagi banyak sekali saya menemukan man lam yahtamil dulia ta'alumi sa'atan bagi fiduli jahli abadan. Admin-admin itu nulis kiainya ini gitu. Admin-admin nulisnya seperti itu. Padahal itu ngambilnya dari kitab. Kan ya adminnya udah mengikul apa itu. Naumin admin kaji. Kemudian wakola batul hukama ya kan. Jadi gini, profesionalismenya siapa sinten Syekh Imam Mawardi ini adalah tak sering kan setelah dawuhnya Kanjeng Nabi berturut-turut kemudian mengambil dawuhnya kadang asar sahabat yaitu setelah itu dari hukama berturut kemudian hukama lagi nanti ke bawahnya syair. Jadi kena tinggi sistematika penulisan ini sing jurusan bahasa enggak di sini sistematika penulisan kitab ada betulnya wadinya dari makalah dari skripsi bisa ini mau dimulai dari deskripsi kemudian dawuh nabi hujah kemudian asar sahabat kemudian badil hukama tapi ini ya toh kemudian terakhir biasanya rodo-rodo akhir biasanya adalah syair biasanya. Yang pertama bukan dawuh Nabi, tapi Al-Quran. Al-Fursa utawi negara. Ida ko'atta yang dalam naikane berdiri. Apa negara ini, negara Faris. Ketika ko'atta, itu berarti ko'atta lungguh ya. Ketika hancur berarti. Ba'ang tak utawi siro, iku sogirun kang isi cilik. Hai sutuhibu yang dalam sekiranya. Panggunan tuhibu kang demen sapa siro. Ko'atta mengko meneng sapa sira wong tau sira iku kabirun gede haisu la tuhibu haisu ing dalam sekirane panggonan la tuhibu ora demen sapa sira ing lungguh ing dalam hais maksud piye ila qa'ata wa anta saghirun haisu tuhibu qa'ata wa anta kabirun haisu la tuhibu lam yu'raf ora den weruhi lagu kedue hais apa enek lanjutane lah di sini titik soalnya ternyata ada lanjutnya apa fatu ilmihi apa jenenge utaman ilmune wa yaskur lan den syukuri lahu kedue hais apa jamilu fihi indah kelakuannya fakot rawat sinten Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol man utawi sapane wong iku wakara ngagungake sapa man aliman ing wong alim fakot wakara mongko ganti sowan robahu ing apa jenenge sinten Pangeran Iman. Iki jane kena dalil artikel saya yang kemarin ya tentang feodalisme itu tentang budal kemarin tuh. Tapi saya sengaja nggak pakai dalil karena wong-wong Wahabi atau orang-orang pembenci pesantren itu nggak doyan dalil. Mereka itu pinginnya logika, nggak doyan hadis, nggak doyan hujah mereka itu. Jadi tentang nas-nas itu mereka nggak mau. Man wakoro aliman fakot wakoro robahu. Siapa yang mengagungke gurune maka sama saja dia mengagungkan pangerane. Jeneng sarah hadisnya bagus nih. Makola Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu la ya'rif ora weruh sapa ing la ya'rif ora weruh sapa ahli fadli ilmi ing ahli fadli ilmi ila ahli fadli sapa ahli ila ahli fadli kejaba ahli fadli kejaba wong sing ahli keutamaan
tidak akan mengetahui apa jenenge potensi bagusnya sebuah keilmuan kecuali juga orang-orang yang tahu tentang keutamaan. Ya maksudnya sing ngerti ilmu itu ya hanya orang-orang yang tentang paham tentang potensi ilmu tersebut. Maksudnya kayak gitu. Inal mu'alim teman sunsune wong kang belajar wong apa pengajar buat tobib lan tobib dokter kila huma utawi karone mu'alim karo guru karo dokter iku lan yang sahani orang ngarepake bagus idan huma utawi mu'alim karo tabib iku lam ikroman ora den mulyake pasbir mongko subaro sira lidak ika maring penyakit sira in ahanta amun ino sapa sira tapi bahu ing apa jenenge dokter edak penyakit wasbiran subaro sira lijah ika marang bodho sira in jafata lamun mangkot sapa sira wariman ing guru sira nek awakmu iku menghina doktermu ya awakmu kudu sabar ning penyakitmu nek awakmu apa jenenge wangkot ngeyel ning gurumu ya kudu sabar ning kegoblokanmu maksudnya ngono iki di sini saat ini maksudnya adalah guru dan dokter itu sama apa awakmu ngeyel yo guru atau dokter males ya nek awakmu ngeyel ning doktermu ya wis kowe kudu sabar karo penyakitmu apalagi karo guru nek kowe ngeyel karo gurumu ya kudu sabar ning kebodohanmu walayam nak unggulan ora nyegah ing sapa sinten alim guru mindalika saking mengkono-mengkono dan dikimbali kok ketemu dalika itu sesuatu yang membuat kembali ke masa lalu dalika itu orang nyegah sapa guru lidalika maring tamalukon waduh dia kembali ya Allah kembali ke masa lalunya sangat jauh sekali guys neng dhuwur kayak di baris kedua walayam nak unggulan orang nyegah yang guru min dalika saking mengkono tamalukon watadalulan apa uluan luhure derajate uluan luhure ilmu mataro latuhu derajate guru ingkanat lawan ono ulawan mutara luhure derajate guru ingkanat lawan ono sapa guru lagu kedue iku lagu kedue guru wa ingkana lan senajan ono sapa alim iku komilan kang ora kondang oh ngene final ulama mongko teman seni ulama iku bi ilmihim kelawan ilmu nih ulama kok istahaku teman-teman ngahaki sapa sinten ulama atak jima ing dan tak jimi maksudnya ini kamu itu jangan sampai tidak mengagungkan gurumu meskipun gurumu itu gak nah ini kena dalil pendalilan guru-guru desa ini buat dalil apa kisah-kisahnya guru desa meskipun gurunya itu kang ora kondang gak terkenal ya kudu mau tak jimi lho ya kayak guru desa itu makanya saya itu sangat sekali tidak terlalu suka, ya memang nggak suka nek nggone majelis sholawat ya tanda kutip bukan sholawatnya, majelisnya. Sing ora ana jelas ngono kae. Nggak seneng datang nek jenengan yo monggo teko, enggak melarang. Tapi saya pribadi sangat jarang sekali. Yo karena podo berangkat nek nggone majelis ngono kae, ninggal ngaji ku yo akeh. Ketemu karo wong-wong, ketemu karo doi, ninggal ngaji wah susah. Labil qadri ora kelawan kuasa ora kelawan dengan pangkat wal malilan mal bondo tapi guru ngaji niki wah sudah didewa-dewakan kan artis-artis majelis awatnya didewa-dewakan tapi guru ngaji ya Allah saya itu sampai sekarang kalau pulang ke rumah nek yasinan kan biasa nek temu guru-guru ngajiku itu tetap ambung tangannya padahal beliau ya secara apa jenenge secara ininya ya wis wong duwe ngono kae di sini ya seneng tapi tetap ya teman-teman lah jangan lupa sama guru-gurunya di rumah sumpit jangan sampai melupakan guru-gurunya di rumah sampai dalam posisi saya itu dipaidu karo aku ya apa dulu pas saya menulis Nagus Reza tentang kiai di Marusia itu dan guru-guru di Marusia orang tua saya itu nyindir secara sarkas nih gue story bayangno ibu sudah terlalu bangga dengan gurunya yang ada di sana sehingga lupa dengan guru-gurunya di masa kecilmu biar mahrawi kapok karena saya waktu itu kan nulis tentang bunyai ya kan tak mengagumkan
tentang manakib lah pokoknya. Masih ada tuh postingannya, masih ada. Emakku wah story balesi waktu itu loh, perjuangan manakib itu yang di desa Nahrawi, yang di desa itu lebih berat perjuangannya apa jenenge ngenekne majelis manakib, banyak sekali perjuangannya. Lah sing mau tulis kok ngomong sing terkenal, sing mau tulis kok guru-guru sing wis terkenal ya punya Isakia ya jelas akeh sing seneng. Memang beliau duwe jeneng kok, coba to wong desa kae diangkat. Nggih Mak, mengke kapan-kapan Wang sadani lan nembangake sapa ingsun sapa Batu Alil Udaba li Abi Bakar bin Duret. Siapa lagi nih Abi Bakar bin Duret? Belum profiling saya terhadap beliau. Latah korna ojo ngino temen sapa sira. Ngaliman ing wong kang mulang, gurumu aja mau hina. Wa in khuliqat senajan. Amoh meskipun wis kuno lho. Ini memang artinya memang top ini. Artinya apa? Di abad pertengahan ini tuh sudah ada masa-masa ketika guru desa ditinggalkan. Ada masa-masa ketika guru desa itu dianggap belas, mungkin tak digaji pemerintah ya. Kan ini zamannya Khalifah siapa ya? Aku ngerti itu. Ya Abbasiyah lah pokoknya. Apa akhlak buhu baju nih gurumu. Uyunan ini piro-piro fi uyuni romakihi ing dalem pandangane peningale wong kang ningali guru. Meskipun gurumu iku pakaiane kuno, amoh, tapi aja mau ino lho. Bang Dur lan ninggalano sira wah saiki kan cocok ini, sorry cocok banget. Bang Dur lan ninggalano sira ilahi marang ngalim gurumu bi aini di adabin kelawan koyok pandangane wong kang duweni adab. Kan ini cocok kemarin sebenarnya di-upload itu. Tapi kan kembali lagi mereka gak doyan, kayak gini tuh gak doyan. Makanya yang tak kasih itu hadis. Muhadzibin kang bersih pendapatnya ya wis pokok tawatu muhadzibi ra'i kang bersih pendapatnya fi takor tuliji ing dalam olahe mancing apa maksudnya mancing mlebu ketika masuk ke majelisnya guru ya dengan pandangan yang enak gitu loh. Ngerti lah apa perlu dijelaskan. Falmisku mongko utawi miski minyak ya Pak, mungkin minyaknya maknanya minyak misk itu. Baina tarohin ing dalam antarane waktu siji muntahinan hale kang den ino bifihri atau riki kelawan watune bakul lengone kelawan watune bakul lengane misek wasahi kohi lan wong kang ngerus misek. Ya maksudnya gini, pada sesuatu tertentu itu nggak berguna, memang kelihatannya kayak ya biasa aja gitu. Tapi di sisi lain kadang itu akan sangat-sangat sangat-sangat berguna banget loh. Jadi tergantung posisi. Hatta tarohu sehingga ningali sapa sira ing misek fi arodi ing dalem nggon gudik lorone ratu fi arodi malikin ing dalem nggon gudik lorone ratu wa mau itaji lan panggonan golek pangkat min mufarikohi saking nggon apa iki nomor 2 ada sarahnya itu Biminajli yakin sawafin fi maudhihi hatta wal aridoni sifatul wajhi. Oh, ala kudik sifatul wajhi pinggir-pinggirane wajah. Min fama farikohi saking pira-pira nggon pinyakane rambutane malik. Yo pinggir-pinggiran seperti ini. Wal yakun lan ono sapa sira muta'alim. Muka tadian iku kang manut bihim kelawan ulama manut ning guru fi rodin ing dalam pira-pira akhlak ulama kang den ridhoni Allah. Fi rodi akhlakihim ing dalam pira-pira akhlake ulama kang den ridhoni Allah. Maksudnya yo manut ning ulama tapi ulama sing diridani Gusti Allah. Mutasabihan tur iku kang nyerupani bihim kelawan ulama fi jami'i af'alihim ing dalam sekabiane pinten-pinten di seluruh pot jenenge tindak tanduke ulama.
Yo kan santri-santri kan manut, seluruh manut kan, manut kakak-kakak kelasnya yang dulu bagaimana itu maksudnya kayak gitu. Dalilnya ada sebenarnya di sini. Ya siro supaya ono kembali lagi orang-orang sana itu nggak diandali. Ya siro supaya dadi sama mutalim lahum marang ulama apa iku alifan kang condong wa alihalan ing atase afalihim nasian kang cukul. Maksudnya ini awake dhewe iki kon rindo kon manut ning gone mutalim gitu. Ini asik nih pembahasannya. Kemudian juga kon nyerupani gaya-gayanya mualim itu kita meniru gayanya mualim. Guru, style guru itu kita tiru. Artinya apa? Lah ini mengakar banget. Saking takdime santri-santri dan saking nirunya santri-santri terhadap gurunya ya toh. Akhirnya apa? Yang menjadi adalah rata-rata santri di suatu pesantren itu kebanyakan ikut gaya-gayanya gurunya. Misal aku ya kemarin ada obrolan lah di pelosok karena gus-gusnya kiai-kiainya itu sangat parlente ya itu nggak salah memang ya akhirnya santri-santrinya ikut-ikutan begitu pula di Lirboyo di mana dulu di Almarusiah misalkan ya memang beliau-beliau yang keren-keren ya akhirnya ikut-ikutan beda dengan di Mutadiah itu bannya Mbak Anwar Mansur Mbah Anwar Mansur kan beliau sangat-sangat sederhana banget ya di keluarganya beliau. Wes santri-santri Muhtadiat itu ya wes santai biasa. Nek manusia gue lah. Gaya kabeh di sini. Memang Gusnya ya seperti itu gitu loh maksudnya gitu. Teman-teman paham ya maksudnya. Nek Jawa Tengah pun demikian. Dek Saranggi ya beliau-beliau biasa-biasa saja. Gus-gusnya ya mungkin egaliter gitu. Akhirnya ya wes santri-santrinya ya ikut-ikutan. Di gue termas misal, saya itu pernah yang tak tulis di mana di artikel itu di termas itu saya ngobrol tuh sama Gusnya lama banget sama Gusnya itu gak tahu kalau itu Gus ternyata keamanannya bilang itu nanti Gus mas kok kalian biasa aja memang di termas itu tidak boleh mengistimewakan keluarga kiai kok biasa-biasa wae kecuali nih kiai ini memang wah kiainya pun nggak mau diistimewakan kok biasa egaliter lah bahasanya akhirnya ya santai-santai termas ya udah biasa-biasa semua tidak sing neko-neko gak kemaki tidak kemayu gitu jadi itu teman-teman ya itu mengakar banget ini ya dalilnya yang gini lah kemudian walama khalafahalan walima lan maring perkara khalafahan lulayani apa ma ing afalihim penggaweane guru majanab iku mujanaban kang ngedohi jauhlah sesuatu yang itu tidak sesuai dengan gaya style guru. Mungkin yang manakib kan ada itu, di manakib kan ada. Fakat kola di manakib itu loh yang si anak ada wali santri yang sambat anaknya kok mangane luwe-luwe tapi kok sehat kok itu kok mangane enak-enak kan enak kan. Iya, sing apal manakib kalau ada. Fakat kola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khiyaru subhanakum utawi pilihane pira-pira pemuda siro pemuda pilihan iku al-mutasyabihuna iku pira-pira pemuda kang nyerupani bisuyuhihim kelawan pira-pira wong tua. Pemuda pilihan itu adalah seorang pemuda yang menyerupai apa jenenge? Orang tua. Iya maksudnya akhlaknya lah. Wasyiroru suyuhikum utawi alane pira-pira wong tua. Iku al-mutasyabihuna pira-pira wong tua kang al-mutasyabihuna bisubanikum pira-pira wong kang nyerupani cah nom pemuda pilihan ini mesti ya juga bestseller juga ini hadis bestseller pemuda pilihan adalah pemuda yang menyerupai gayanya yang menyerupai orang tua pemikirannya akhlaknya dan orang tua yang paling buruk adalah orang tua yang menyerupai pemuda gaya-gayanya yang menyerupai gayanya anak muda pemikirannya terbelakang maksudnya mikir yo ceplos lah maksudnya paham ya teman-teman ya bahwa ini Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man tashabbaha bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilah wa syafa. Wa karomati awliya ilah syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karam wa ya kana sa'ani minasyaitonir wa ila qadratika syai'an wa sallallahu Allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kita alumi lina ridhallahi wa izalatil jahli an nafsil wa khairihi wa lihi wa syukri mani biniyati sota kalimat waqul. Sampai ini ya teman-teman, sampai al-alim al-akil ibnu nafsihi, sampai syair. Ini kemarin sudah diterangkan sedemikian rupa. Yang poin pentingnya adalah pada pertemuan kemarin yang paling penting adalah hadis Nabi kalau menurut saya ya, laisa min akhlaqil mu'min al malako ila fi talabil ilmi. Laisa min akhlaqil mu'min al malaku ila fi talabil ilmi. Tidak termasuk akhlaknya seorang mukmin itu al malak. Malak itu menjilat atau menampilkan kasih sayang, atau bahasa sekarangnya menjilat, terlalu menjilat ke seseorang, kemudian terlalu kasih sayang kepada seseorang, menumbuhkan kalau dia itu kecondongan banget, itu tidak bagian dari akhlaknya seorang beriman. Ila ada kecuali dalam rangka mencari ilmu. Makanya di Jawa Timur itu pakai dalilnya yang ini, ketika banyak santri-santri yang hormatnya luar biasa kepada kiai-kiai ya kan, karena benar-benar malak, al malaku, yaitu ngelahirake demen bahasa Jawa nih, atau sangat mencintai, kecuali di dalam thalabul ilmi, tidak masalah. Nah kemudian al alimu utawi wong alim, al akilu kang sempurna, ibnu nafsihi ku dadi kang dadi awak dhewe ne, ibna nafsihi kang dadi awak dhewe ne alim. Orang alim, cendekiawan yang sempurna itu yang tidak diatur oleh siapapun di sini, maksudnya gitu ya. Iku aknahu nyugehake ing alim. Apa jinsa ilmu yang dimilikinya itu sudah mencukupi kebutuhannya gitu loh. Jadi tidak perlu menjilat. Jadi ada kaitannya dengan hadis Nabi yang tadi. Laisa min ahadil mu'min al malaku ila fi talabil ilmi ya kan. Wong alim sing akil sing bersempurna itu yang dengan ilmunya itu dia sudah cukup gitu loh. Anjinsihi saking jenise alim. Maka osiro iku ibnu masyita dadi anak perkara sita kang karo sapa sira. Maka jadilah dirimu sendiri. Jadilah maksudnya tidak dibayang-bayang orang lain gitu loh. Wakun lan ono sapa sira iku matiban kang gawe adab, tetap beradab ya kan. Makanya kan zaman sekarang banyak sekali teman-teman yang mungkin bisa melihat mana orang-orang cendekiawan yang menjilat ke pemerintah, mana yang cendekiawan itu benar-benar teguh pendirian, itu bisa dilihat. Termasuk tidaknya cendekiawan, termasuk kiai juga, termasuk ulama, itu kan beberapa, ada yang kesannya itu lebih ke arah politik praktis ya kan. Ada yang nggak berpengaruh sama sekali sama politik. Misal kayak Gus Baha, itu kan tidak menempatkan diri pada otonomi tertentu gitu kan, tidak terafiliasi pada hal tertentu. Nah itu yang bagusnya seperti itu. Tapi zaman sekarang kalau orang idealis itu rata-rata diberhembus rata-rata ya. Fa innamal mar'u anapun utawi anak-anak iku bifasli kesihi kelawan keutamaan limpate seseorang itu sesuai dengan kecerdasan dirinya. Bifatli kaisai dengan kelebihan kecerdasannya ya kan. Di teman-teman nanti kalau jadi seorang ulama, jadi cendekiawan, jadi dosen, jadi guru, kalau bisa tidak terafiliasi kepada hal-hal tertentu yang teman-teman itu kalau tidak ada itu nggak bisa jalan. Entah itu politik, entah itu komunitas atau yang lain-lain. Apapun, ormas kek atau apa kek, jangan sampai kalau bisa ya tetap kuat. Jadi adanya sesuatu atau tidak adanya sesuatu dari pihak lain itu tidak berpengaruh pada kualitas diri kita. Walaisa lan ora ono sapa man wong iku tukrimuhu den mulyaake sapa sira ing man ligorihi krana sakjane man. Janganlah menjadi orang yang dimuliakan itu bukan karena dirimu sendiri. Walaisa man tukrimuhu ligorihi karena kamu katakanlah kamu mulia karena kamu ketua, ya kan? Misal ketua organisasi tertentu. Kamu mulia karena anaknya orang sukses. Kamu mulia karena orang tuamu, karena kakakmu, atau bahkan kamu mulia zaman sekarang. Kamu mulia gara-gara gurumu, gara-gara lulusan pondok sini, gara-gara jebolan kampus sini. Maka, itu keren tuh lulusan mahasiswa sini. Itu keren tuh lulusan pondok pesantren sini. Jangan sampai seperti itu. Jadi
dirimu keren tuh ya gara-gara dirimu sendiri gitu loh, tidak ada sebab-sebab yang lain gitu loh. Bukan karena faktor orang tua, bukan karena faktor kampusmu, bukan karena faktor gurumu, ya dirimu sendiri. Iku masalul ladzi padane wong krimu kang den mulyakake sapa sira ing aladi linafsihi krana awak dhewe ne aladi kan. Wah wal yahdar lan wedya sira sapa al muta'alim santri, pelajar, mahasiswa dan semacamnya. Al basto ing nguasai, basto nguasai maksudnya di sini itu ngakrapi lah. Terlalu akrab banget. Alaman ing atase wong yu alimu kang mulang sapa man ing sira. Wa in ana sahud senajan aring-aringan sapa man ing sira, ing pelajar. Jadi kita hati-hati terhadap guru, terus dosen atau orang yang mengajari kita, meskipun dia itu kelihatannya sangat akrab sama kita, sangat apa ya bahasanya sekarang egaliter. Hati-hati. Watitlan lan guyonan, ngejak guyonan yo bagus sih, tapi ya kita kan harus tahu di mana kita memposisikan sebagai murid, di mana kita memposisikan beliau sebagai guru kita. Nah ini adalah lanjutan. Wa in takodamat senajan ono sapa sira iku apa sahabatahu iku apa subatuhu kekancane muta'alim, meskipun dia itu teman kita ya toh, meskipun dia itu sebelumnya teman kita, kalau sudah menjadi guru kita ya udah harus berbeda dalam memperlakukannya, dan juga harus hati-hati, pokoknya jangan melampaui batas lah. Ini teman-teman saya kira banyak sekali yang sudah di rumah ya, dulu yang masa kecilnya adalah teman bermain, zaman sekarangnya ternyata setelah dia melalui fase-fase pendidikan akhirnya dia menjadi guru, dia menjadi guru dari anak-anak kalian misalkan. Nah itu perlu hati-hati sekali, jadi harus, makanya ada pepatah yang mengatakan al-kaisu man arofa bi makanihi, orang cerdas itu orang yang tahu bagaimana posisi dan kondisinya, di mana dia itu posisinya murid, di mana dia posisinya itu sebagai guru. Mungkin di teman-teman kalau melihat ustadz-ustadz yang ada di kampung-kampung ataupun guru-guru yang ada di kampung, oke lah di kampung tersebut beliau ini menjadi orang yang besar, orang guru, posisinya di a'la, tinggi. Tetapi kalau sudah di kalau sudah di kembali ke pesantrennya lagi akan berbeda. Kalau kembali ke pesantrennya lagi, dia akan tetap menjadi murid, atau kembali ke alma maternya dulu, dia akan tetap kembali murid. Nah itu dijadikan contoh, banyak sekali contohnya seperti itu ya. Kemudian fakot kila libatil hukama man utawi siapa nih wong iku adalah siapa orang yang paling asor itu bahasa Indonesianya orang yang paling rendah. Siapa orang yang paling rendah? Fakola alim, yaitu alim pelajar, pengajar, guru, yajri kang bertingkah alaihi ing atase santri apa hukum jahil dengan memakai sesuatu yang jahil. Jadi kalau di sini diterangkan bahwa salah satu, nah ini fenomena sekarang ini banyak sekali. Sebenarnya dalil-dalil yang ada di kitab Adabun Yawadin ini sangat menjawab dengan keresahan yang ada di medsos saat ini. Entah itu feudalisme, kemudian kemarin yang ustadz viral, ini dalilnya. Siapa orang yang paling rendah itu? Yaitu seorang guru, seorang kiai ustadz, tetapi berperilaku atau menjalankan hukum-hukum seperti orang yang jahil. Dia tidak mengamalkan ilmunya, orang yang paling rendah. Nah, ini mungkin teman-teman bisa yang di rumah kok diposisikan sebagai seorang ustazah misalkan, atau ustadz ya kan. Kemudian ya kalau ada potensi maksiat ya jangan diterang-terang gitu lah. Misalkan kalian punya pacar ya kan, namanya zaman sekarang kalian posisinya di guru, kemudian kalau adalah punya hubungan lain jenis ya kan. Kalau memang nggak bisa dihindari sama sekali ya minimal jangan ditampakkan diri. Ya ngelik lah di sampai roh murid-muridnya ya kan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Intinya adalah seperti pembahasan yang awal-awal dulu, bahwasanya nafsu itu tidak bisa dibunuh. Keinginan itu tidak bisa dibunuh, tetapi bisa dikendalikan. Kita tidak bisa membunuh nafsu, tetapi kita bisa mengendalikan nafsu. Wa kalamat lan sampun guneman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ing kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sapa jariyah wadon nom perawan minasabi boyongan sangking sapi apa nggih sapi itu? Ya as-Safanah bintu Hatim atau Safanah jeneng wong. Boyongan dari sapi. Fakola ngendikan kanjeng Nabi lah maring perawan tadi, gadis tadi. Man utawi sopo iku angti, ya awakmu sopo.
Fakulat menjawab gadis tadi, bintu rojulil jawadil khatim, iku aku anak wedoke Pak Hatim sing ngomonge loman ngono lho, Pak Hatim sing krediri katakanlah sugih. Aku anak wedoke Pak Hatim sing kaya raya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi kemudian menjawab, irhamu, ya, karena melihat gadis yang lahir dari anak orang kaya tadi, kemudian kanjeng Nabi memberi nasihat, irhamu melasana sapa wong sapa sira kabeh Aziza kaumin ing mulya-mulyane kaum dalan kang ino. Irhamu azizan kaumin dalaiku maksudnya disuruh untuk, kan ini kaya kan, jadi disuruh bersikap baik hati, dermawan terhadap orang yang kaum, orang yang mulia, tetapi dia diperlakukan secara hina gitu loh. Yo akeh lah contohnya lah. Orang yang sebenarnya dia memiliki nasab yang bagus, kelakuannya baik, tapi ya posisinya ada di bawah gitu. Ini perlu dikasihi, perlu didermawani lah. Kemudian irhamu, bersikap kasih lah, atau dermawan lah, atau sikap baik hati, honian wong sugih. Istakoro kang melarat sapa wong sugih. Ini maksudnya wong sing biyene sugih kok moro-moro melarat iki karo kanjeng Nabi yo kudu harus disikap bagus. Misal sing kena PHK, saiki sing efisiensi tuh misal sing dipecat misal, ben kan sugih banget, ya itu perlu awake dhewe bantu ya kan. Karena untuk berubah dari pola hidup yang kaya menjadi apa adanya itu lebih sulit daripada merubah pola hidup dari apa adanya menjadi kaya. Makanya untuk posisi-posisi transisi itu kanjeng Nabi menyuruh untuk apa namanya, kita baik hati lah, enak mau rugi, mau bangkrut, yo diewangi lah, diewangi. Pak dia kan, yo bener toh jangan disyukur ke, ben kapok, wongnya miskin, jangan seperti itu, ngesakno. Artinya adalah tidak mudah loh untuk transisi dari posisi atas ke bawah, itu tidak mudah. Kemudian irhamu walasono sapa sira kabeh ya kan, aliman ing wong alim, doa kang kasio-sio beda juali ing dalam antarane kowe wong butuh. Ini juga banyak sekali yang ada di desa, bahkan di kota juga banyak sekali, apalagi dosen-dosen yang tidak makmur itu kan. Bahwasanya kita disuruh berbuat baik, disuruh dermawan terhadap orang alim, cendekiawan. Alim di sini saya tidak hanya menganggap sebagai guru, ya, tapi juga dosen, cendekiawan, ilmuwan. Ya, kita harus berbuat baik pada ilmuwan yang disia-siakan di antara orang-orang yang bodoh. Dia hidup di antara orang-orang yang bodoh. Misal ono ustadz sing dakwah ning Papua. Nah, itu ya perlu didukung perlu didukung banget. Ono guru SD sing mbabat nek gone hutan-hutan Kalimantan, itu perlu didukung sekali ya kan. Makanya teman-teman ini dalam berdonasi itu ya ojo meng surung wae, jangan didelok dhisik. Apalagi kalau jumlahnya besar ya donasinya ya. Itu ditimang-timang dulu, apakah ini manfaatnya untuk apakah ini manfaatnya bisa menjangkau luas. Nah, itu dilihat dulu. Kalau iya, kasih uang. Kalau enggak, misal kayak sekedar pas viral-viral tok ya ojo no. Kemudian wala yudhiru lan ojo mertelakake sapa muta'alim lahu marang guru istighfar ing nganap cukup. Nah, minhu sange guru, meskipun awake dhewe iki wis krasa cerdas, wis krasa winter gitu. Tapi jangan sampai merasa awake dhewe gak butuh ilmu nih, jangan. Dan yang sering kali adalah entah ini kesalahan gurunya atau karena kekurangan ajaran muridnya. Banyak juga guru-guru itu yang menyampaikan materi yo, iku-iku terus. Kiai juga iku-iku terus. Jadi sebaik-baiknya adalah bagi guru itu tetap berinovasi, tetap mencari bahan-bahan pelajaran baru. Tapi bagi murid, misalnya guru nih saking sibuknya misal bahan-bahannya mek kuwi terus diajar nih. Ya piye meneh, lu sabar ya. Tapi nek awakmu, teman-teman kok muridnya nek mahasiswa yo oleh bayar wis luarang, kok materi ini iku terus di demo aja itu, segenap itu wajib untuk di demo. Kita sudah membayar mahal-mahal ilmu ya kan misalkan. Kok ilmu yang diajarkan hanya itu terus, gak ada perkembangan belas, wes di demo ya nggak masalah. Dan gurunya belajar. Nah, tapi dari pondok gak bakal doani nenek pondok ini. Kemudian intinya adalah kita jangan sampai jangan merasa cukup terhadap ilmu yang diberikan oleh guru. Buat istiqna semuge itu ya ngerasa ora butuh antu saking guru, jangan sampai kok awake dhewe bicarane tetap merasa butuh terhadap guru.
karena bukan guru yang butuh terhadap kita, tetapi kita yang butuh terhadap guru. Fa'ina bidalika, karena pada posisi yang kita itu merasa nggak butuh sama guru, iku kufur li nikmatihi maring nikmate guru. Kita kufur nikmat, nggak boleh kufur nikmat itu. Jadi pengajar kan istifafan lan ngremehake bihakihi kelawan haki guru, sama saja dengan meremehkan gurunya. Baru bamalan terkadang wajah dan nemu sapa ba'dil muta'alimin kekuatan finansi yang dalam awak dhewe muta'alimin. Ini sudah untuk iki krono bagus limpate mutali lagi. Baru dibahas di bawahnya langsung dibahas. Tapi terkadang juga banyak yang santri mahasiswa itu cerdas banget. Wahid di khotirihi landep atine kritis banget. Pak Bos sudah mengkonojo sapa murid tadi mahasiswa santri dan maksud man ing wong yo alim kang mulang sapa man ing murid. Ya nabi kelawan ngangel-ngangel gitu. Wah enek santri sing mahasiswa sing kritis banget, kemudian kayak angel-angel ruwet, gaya pertanyaan ruwet ning guru sengaja kan wakeh jadi seperti ini. Wali irat jadi sikap zaman sekarang itu memang dari 1000 tahun yang lalu itu sudah ada di kitab ini bisa dijelaskan. Wali irat lan merlawani alaihi ing atase guru, melawan guru, debat dan semacamnya. Istatan karena ngino-ngino, tapi niatnya itu bukan untuk mencari ilmu, tapi kayak ngeremeh nih. Guru nih misal guru geologi mau kasih pertanyaan sejarah, yo rungkat. Guru sejarah mau kayak pertanyaan tentang ekonomi, yo wah sulit. Jadi nggak boleh seperti itu ya, sesuai bidangnya. Watap ikan lan ngalahake hajat, yo intinya pengen ngalahane guru nih kayak itu. Lahu marang guru fayakunu mengko ono sapa ba'dul muta'alimin iku kaman wong takut damakan dingini bi lawan man. Apa al-masalu masal asair li abil barha. A'lamahu mulang ingsun ing lanah. Ar-rimayata ing manah. Kula yaumin ing dalem saben jaman dina. Falama istadda ing dalem sakwise wis kuat, ing dalem semangsane wis kuat apa saiduhu lengene lanang. Romani mengko manah sapa lanang ing ingsun. Nah, ini seperti syair yang dikatakan bahwasanya guru mempelajari kamu memanah, tetapi ketika sudah bisa memanah, kamu malah memanah gurumu. Ketika lengannya sudah kuat, kamu malah memanah gurumu. Wa hadhihi utawi warubama iku mau enek murid sing kritis, ono murid sing pinter tadi ya toh. Min masabil ulama itu salah satu bagian dari bencananya seorang alim ya toh. Cobaannya seorang alim. Wan akasa lan kebalike pira-pira bagiane wa in kasa furulihim lan kebalikane pira-pira kebagiane ulama ayasiru rupane yen to dadi sapa ulama indaman ing dalem wong yaklimunahu kang ulang sapa ulama ing man mustahjahilina ing iku den wilang-wilang bodho mustahjahilina iku den wilang-wilang bodho. Wa indaman ning dalem nggoyo wong kodamu kang dingini sapa ulama iman mustadzalaini iku den wilang-wilang asor. Maqala Saleh bin Abdul Qudus. Wa inna anaan tamasnune sifat kangelan. Anaan iku anta alama yen to mulang sapa sira jahilan wong bodho. Fayasibu mongko nyono sapa jahil jahlan ing krana kebodohan anak utama setuhune jahil iku mingka ketimbang sira iku alamu luweh alim sing paling angel iku ngulang wong goblok terus wong gobloke mau ngrasa luwih pinter daripada awake dhewe. Nah, iku susah banget memang. Ya contohnya kayak mahasiswa sing kritis ya kan, tapi jangan diambil negatif, diambil positifnya adalah memang negatifnya tadi si murid tadi mahasiswa atau santri yang semacamnya itu seolah dia memang berani, secara adab dia berani kan. Tetapi di sisi lain otaknya berkembang, dia mau berpikir ya kan. Matanya lugo di dalam kapan-kapan tumekan apa albunyanu bangunan ya aman ing dalam sisi dino tamamu ing sempurnane bunyan ila kung tak dalam nalikane ono ikut tapniuhu bangunan bangun sapa sira ing bangunan bageru kau tahu salen sira iku yaktimu ngrubuhake matanya tahi ing dalam kapan-kapan tutup ngan saking penggawe Allah yang sayin saking penggawe Allah sapa man wong ata kang tekot sapa
kang teko sapa apa kang teko sapa man bi kelawan sai di dalam yakun di dalam naikane ora ana iku min saking man alehi ing ngatasé sai penggawe Allah tandumun dadi ketun pakot rojaha sapa kasur minum kama hakul alim ing hake alim hake guru ala hakil walid ing anase hake walid ing anas murid kata kala baduhum ya fahiron hi wong kumedi sifahi krono bodu bisa lafik lawan wong dingin watarikan lan kang ninggal lil alamaring keluhuran masyarakat lan kamulyan abahu utawi pira-pira bapake man ada dina pira-pira jasad kita hum yo abau pira-pira bapake jasasina iku sababun dari sebab di ana jalana maring den dadiake sapa kita para idol talafi ing pira-pira toko sasarane rusak ing pira-pira tuku sasarane rusak man utawi sapa yang iku lama mulang soman anak saya menungso karena mengkono soman iku khairu abin luwih bagus si bapak bagus-bagusnya bapak adalah bapak yang mau mengajari kita dari kata mengkono man iku abu ruhin bapak ruh lah abu nutfin ora bapak beberapa mani jadi ada bapak yang bapak ruh dan juga ada bapak yang bapak ya makanya teman-teman dari bapak yang cerdas ben iso untuk karo-karo nih yo dianggap bapak yo dianggap guru soal sekarang biar tidak ada istilah fatherless bapak sing menggawe tok baru ngono tinggal kerja wis selesai kan. Nah kalau bisa yang generasi sekarang jadi bapak yo tetap berikanlah makanya itu ada berkaitannya dengan postingan yang baru saya tulis di reels itu ya kenapa kok anak-anaknya kiai itu cenderung cerdas daripada yang biasa selain faktor nutrisi gizi yang saya terangkan tersebut biasanya kiai itu memiliki target terhadap putra-putranya misal hafal nadom tertentu putri ini wadon ya kon ngapalin Al-Quran itu ada waktu-waktu yang disuruh belajar apalagi kalau pola didiknya Mbah Yai zaman dulu kerasnya minta ampun tuh Gus Kausar itu kan berapa kali diceritakan beliau itu di dalam tanda kutip disiksa sama mbahnya itu Gus Reza itu lebih ngeri lagi itu setiap sebelum belajar ibunya itu selalu membersihkan mejanya Gus Reza karena apa? Karena kalau ada kesalahan apapun yang ada di atas meja itu dilemparkan ke Gus Reza sama Mbak Imam entah itu penghapus entah itu asbak itu dia turin ya kan yang kasihan ibu ya kan nah itu memang pola didiknya kiai-kiai itu rata-rata memang seperti itu kerasnya minta ampun itu zaman dulu tapi nggak tahu kan sekarang dikira hamko walayam bagilan orang sesukso tidak bagus apa ayat asah yen to nggelemake ing apa iki murid muta'alim santri murid mahasiswa apa ma'rifatul haqqi ngawaruhi hakikat lahu mare mu'alim ala qabuli syubhati ing atase nrimo syubhat minhu saking mu'alim walayat uhulan ojo apa ora iki nafi apa iki lan ojo narik ing muta'alim apa tarkul i'nati buang ngebot-ngebot lahu marang mu'alim wala taklid ngaras manut fima akhoda ing dalam perkara akhoda kang ngalap sapa muta'alim anhu saking mu'alim fa innahu moko temu sene kelakuan rubama wala terkadang lewati wates sapa batu asba pira-pira wong kang pengikut fi alimihim ing ngarase gurune Ba'dun hatayaro singgo ningali sapa Ba'dul asba ana qauluhu temen kaule kuwi mau alim itu dalil jadi kudu hati-hati dari kiai ojo kok makanya jadi public figure harus hati-hati karena apa yang dilakukan seorang dosen guru kiai itu bisa saja ditiru itu bisa menjadi dalil bisa menjadi sebuah acuan misal kayak gini nih arek guru si nom-nom pacaran gitu pasti muridnya bakal mengetahui loh lah guru gue pacaran ya los loh aku pacaran tidak masalah dong kan guru saya pacaran apalagi ya terjadi lingkup lebih besar lagi nih misal kayak di
di pondok pesantren di pelosok dan Lirboyo nih misal. Di pelosok itu kan terkenal banget kalau beliau-beliau di sana itu kan poligami ya. Akhirnya santri-santri kan guru-guru kami juga berpoligami. Itu di bahasan bawah alam kita ada seperti itu. Nah, kalau di Lirboyo itu sangat menolak banget yang istilah poligami. Makanya santri-santrinya ya insya Allah tidak akan ke sana ya. Tapi enggak, ini cuma sekedar guyonan kita aja ya. Karena kenapa kok guru itu benar-benar disuruh hati-hati? Karena pengikut itu akan ya suka ikut-ikutan dan itu akan menganggap sebagai sebuah percontohan gitu loh. Itu ada kaitannya dengan kemarin. Wa ilam yastat dila senajan ora apreh dalil sopo limihim kan. Karena hati-hati yang jadi guru pokoknya yang jadi posisi di atas lah karena bisa dijadikan sebuah alasan untuk kita wes toh istilah Jawane guru kencing berdiri murid kencing berlari intinya seperti itu. Terlebih lagi seorang kiai ustadz gus yang relatif punya pengikut tetap ya. Makanya saya pribadi kalau ngupload sesuatu yang kocak ya kan itu lebih saya upload ke WA karena kalau di Instagram nanti bisa disalahartikan. Tapi sesuatu yang istilahnya receh biasanya saya taruh di WA karena circle pertemanan di WA kan lebih sempit. Wa itikoduhu senajan ya tekot yakinaki sapa alimihim hujatan iku hujatun hujjah. Wa lam yahtat senajan orang gawe hajat sapa alimihim fayufdi mongko nekaake bihik lawan muta'alim santri al-amr ing perkara ila taslim maring pasrah lahu marang mu'alim bima dalam perkara akhoda kang ngalap sapa muta'alim anhu sangge mu'alim waya ululan dadi bali bihi kelawan muta'alim apa dalika mengkono al-amru ila taslim lahu fima khoda ya nek apa dipasrahne ning gurune kan nanti seperti itu ujung-ujungnya ila tasir maring kepeko bima dalam perkara yasduru kang metu minhu saking muta'alim di anak ukrono temesune murid mahasiswa santri iku yastahidu istihad bihasbi istihadi man kelawan arah-arah istihate wong ya kudu kang ngalap sapa muta'alim anhu saking man santri manusia itu ya melok-melok ini melok-melok gurune seperti apa ya diikuti kan hati-hati fala udu mongko aja aduh apa antap tula yen to batal til kalmakolati apa mungkon makolah infirotet lamun dadi deweni lamun dadi deweni apa til kalmakolah au ya kruja utawa metu sapa anuha ahli makolah min adatil ulama saking ngilangane ulama bima dalam perkara syarakat kang nyekutoni apa makolah di anak krono temen kelakuan iku kotlan ikut layar teman-teman orang weruh lahum marang ahluha sapa menwong ya kudu kang ngalap sapa man anhum saking ahluha ma ing perkara kanu kang ana ahluha iku ya raunahu ningali apa ma ing ma men marang wong ahlu kang ngalap ing ahluha anhu saking man faya talibu mongko nuprik sapa man ing ahluha bima kelawan perkara kosoru kang peko sapa ahluha iki ing dalem fayat aku mongko apes sapa ahluha an ibaratihi saking mertelake wayat jizu lan apes sapa ahluha nganusratihi saking pitulunge ma baik aku mongko luwes waluha doi aina hale kasio-sio kaya sira lan dadi sapa aluha iku ajrun biro kang apes makufina biro kang den apesake maksudnya di sini adalah disuruh untuk berhati-hati karena setiap tingkah lakunya tadi akan dimintai untuk tanggung jawab apalagi zaman sekarang yang sedikit-sedikit mudah viral. Walakot roa itu lan nyekti teman-teman ningali sapa ingsun min hadito pakoh ikilah pangkat rojulan ing lanang yunadirun kang bantahan pangta-bantahan fi masli haflin ing dalem majlis pangkumpulan apa ini
Bakot istadalan teman-teman amrih dalil alihi ing ngatasi rajul apa al-khosmu musuh nuduhake tinggal dalil bidi lanati sohiatin kelawan nuduhake kang soheh akan nama kono apa jawab rajul anha saking bidalati sohihah anakol inna hadil dalalah fasidatan. Jadi podo debat itu kan, kemudian satu laki-lakinya bilang dalil ini rusak, nggak cocok. Waju fasadiha utawi apa penyebab rusaknya? Anna syekhon tegesi guru ingsun, saiki dirikun iku lamit karuha ora nutur sapa sah ing dalil. Wa ma utawi perkara lam yakur kang ora den tutur apa ma sapa syekh iku lafar ora bagus sing maksud fi ing dalem ma. Pamsik mongko mandek anhu sangking rajul sapa al mustadilu wong kang amrih dalil ta'ajuban krana ta'ajub wali anna sayhuhu krana mestune gurune iku kan ana iku muktasiman kang isinan. Jadi nek debat gitu kan sing Maulana ngomong guruku lho gak nglakoni iki berarti kan enggak sesuai. Nah iki yo murid sing ra gelem mikir. Pokok sing ora dilakoni gurune yo enggak sesuai kan yo rada parah. Karena ya tadi ya al ulama warasatul anbiya. Karena zaman dulu sahabat itu acuannya kepada kanjeng Nabi. Orang zaman sekarang itu acuannya ya kepada enggak kiai. Zaman sekarang itu ke selebriti ya. Zaman sekarang kalau kiai itu hanya bagi orang-orang yang tertentu. Lebih banyak acuannya ke selebriti ya zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu itu acuan dalam bersosial itu kan kanjeng Nabi gak ngono sahabat ya tabiin. Nah zaman sekarang kan enggak, lebih ke arah influencer. Jadi al ulama warasatul anbiya itu dalam ranah sosial tidak berguna, lebih tepatnya al influencer warasatul anbiya karena sangat diikuti. Wakot hadarat dan teman-teman hadir apa taifatun golongan nyarauna anduweni pendapat bihi ing dalam majlis ma ing perkara akan anduweni maroa anduweni pendapat apa hadal jahil iki lawang kudu cuma akbala nuri teko sapa al mustadlil kalau mustadlil di singgung duwe dalil ala yang ada singsun wakola li wallahi lakot afhamani. Jadi teman-teman ngenengake sapa nempi nyekti teman-teman ngenengake apa hadal jahil ing ingsun bijahli kelan kebodohannya masoro lan dadi apa sae nasi sekiranya manungsa al mubariina kang den bersihake min hadhil jahalat saking sifat kudu min baini mustajiin saking antarane wong kang geguyu muta'ajibin lan wong kang duwe dadi gawa mustaidin lan wong kang njaluk kebawreksa bila kelawan Allah min jahlin saking kebodohan mukribin kang nekake pahal roaita ana to ningali sapa sira kadalika mengkono-kono aliman ing wong alim awalan utawa luweh akeh oleh jeroake fil jahli dalam bodho wa dalalan luweh nuduhake ala kiratin akli ing ngatasi kilate akal sedikitnya akal ya jenenge tok. Karena kaget kok enak model yang ngono. Jadi mengambil dalilnya hanya dari bulunya doang, sedangkan dunia ini luas. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ono sapa al muta'alim pelajar, santri, mahasiswa, siswa iku mutadilan kang dadi mejono. Kang dadi mejono pendapate, roya fiman ing dalem wong ya kudu kang ngalap sapa muta'alim kan saking man. Mutawasito i'tiqadi kang tur kang tengah-tengah i'tiqadi iman ing dalem wong ya ta'alamu kang belajar sapa muta'alim minu saking man atala yahmaluhu sehingga orang gelemake ing santri atyaknas ing ngabot-ngabot ana itiradil mubak kitina ing ngrase melawani pira-pira wong kang ngalahake kelawan hajat walayat asulan orang gelemake ing santri apa al wulu yang batas ala taslimil muqallidina iki wulu sing lagi viral juga kan ala taslimil muqallidina ing atase pasrah taklidi
baru among lebaran sopan muta'alim fil mudamitina ing saking pemaido loro pemaido ya diujan wasalimalan selamat sopan alim minat jahadani saking arah loro. Jadi intinya nek jadi guru ya aja jangan terlalu hulu atau ya jangan terlalu doktrin itu dong maksudnya. Walai salan ora ono apa kata soali akai pertanyaan di dalam karo iltabasa kang den jumbuhake iku inatan aran ngangel-ngangeli wala kuburan orang nrimo mak ing perkara sah kang sah finafsihi dalam arti iku takridan aran takrid apa terwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anahukol al ilmu utawi ilmu iku kosainun pira-pira gedung. Ilmu itu adalah gedung miftahuhu utawi pasualu takon pas alu mongko takono sapa sira kabeh rahimakum mugi-mugi welas asih sinten Allah fa inama ngemsine kelakuan ngemsine perkara yuk jaruden ganjar ilmi ing dalam ilmu itu adalah gedung dan kunci dari gedung tadi adalah bertanya. Tapi nek kakean teko yo rapi. Fa inna ma yujaru dan ganjar fil ilmi dalam ilmu salah satu al-qail, rupanya al-qail. Wong sing di dalam majelis ilmu yang mendapatkan ganjaran, sing mendapatkan apa bahasane ya nek zaman saiki. Sing oleh anggaran iku enek telu. Pertama rupanya al-qail, wong sing ngucap guru, wal mustami lan wong kang ngrungu, wa ta'did lan wong kang ngalap. Qala alaihi salatu wasalam hal sa'alu ora takon sapa kaum di dalam ya'lamu dalam nalikan ora weruh sapa kaum fa inna masyifa'ul umat mangempesne utawi tambone kudu iku alu takon nek gak ngerti teko aja meneng wae tapi nek kakehan takon juga apik fa amara mongko perintah sapa Kanjeng Nabi disuali kelawan takon wahasalan ngegerehi pembahasan nalih kita soal panahalan nyeka sapa Kanjeng Nabi akharina ing beberapa wong meneh nganti soali sange takon bacara nyeka jadi anaha nyeka sapa ingsun kam ing wong akeh an kila sange para paduka kol iki kakean takon juga gak bagus. Apa sesuali tahu kakek takon wa idatul malan bondo. Jadi di samping kita disuruh untuk banyak bertanya, tapi ya juga kakek teko. Jadi dilihat dulu. Inilah yang kadang-kadang kalau saya amati, kalau sowan terhadap kiai, kalau sowan terhadap guru, kalau sowan terhadap pejabat sekalipun, itu harus dilihat dulu positioningnya. Beliau ini kelelahan apa enggak? Beliau ini merasa repot apa enggak? Kalau lagi longgar, ya udah silahkan ditanya ketika soalnya kan. Tapi kalau sekitarnya gurunya ini kayak, apalagi jam-jamnya sudah mual banget, terus sudah waktunya istirahat, ya wes, kalau sampai kan teko, melegak nih. Karena saya sering banget ketika di majelis sowan persoalan nyai itu, wes genah yainya itu gesturnya, saya kesel. Apa enggak diteko? Iya, nah ini kita perlu cerdas mengamati posisi kondisi dan keadaannya meskipun kita gak bakal bantah gak bakal nyengeni gak bakal tapi yo sebenarnya teko kesel gak zaman sekarang kan penak teko gak ada ning WA itu teko gak ada ning DM jadi nek cara ada yang bertanya kemudian kok gak dibales-bales yo khusnudun wae sing ditekoki lagi sibuk lagi agak kerjaan itu ya teman-teman ya. Jadi posisi kita tidak bertanya sama sekali itu juga tidak baik. Nah, awak dhewe nggak ngerti kok nggak tekok. Tapi lek kakean tekok juga nggak bagus. Terus bagaimana yang bagus? Itulah fungsinya memanajemen hati. Ngepas nih, kira-kira sing pas bagaimana. Maqala alaihi salatu wasalam iyakum watiyusiro. Maka satu soal ing kakean tekok. Terlalu banyak bertanya. Pak inama krono tamsusune Pak inama halakaman rusake wong kok lakum ing dalem sadurunge sira kabeh iku bikase soal zaman biyen iki nek umat sing akeh teko kemudian hancur. Ini kalau nggak salah umat Israel. Nabi Musa kan disuruh ditekok itu karo Israel. Pangeran iki nek nganu godhog marah bakal marah kepada kalian. Terus biar
Tuhan Allah itu tidak marah bagaimana? Karena kan menggolek sapi. Jadi kok meneh sapi ini sing dilpi kan Nabi. Sing koyo ngene. Berarti piro? Dijawab koyo ngene. Wis kok berarti lanang apa wedok? Umure piro? Pada salan orang apa ada kasatu soal iku mukhalifah nulayani awali maring kang awal wa inama amaro angin pesine perintah sapa kanjeng Nabi ing akehe takon bisu ali kelawan pitakon man ing wong poso kang nutur man bihi kelawan soal ilmama ing ngawaruhi perkara jahila kang ora kanjeng Nabi yang saking soal teko man ing wong poso kang nutur man bihi kelawan soal iknatun ngabot-ngaboti ma ing perkara dunia kang rungu. Jadi ki kok teko artinya takok awake dhewe iki bener enggak tahu, bukan takon untuk mengadu domba, bukan bertanya untuk sesuatu yang sifatnya itu ya merepotkan dan semacamnya kan. Jadi delok situasi dan kondisi lah. Nek teko ya niate bener-bener enggak tahu. Niate bener-bener golek ilmu, aja teko mek ngadu domba. Jarene kiai iki ngene. Jarene kai mono, menurut jenengan pripun kan ku namimah gitu kan. Itu domba enggak boleh. Wa ida kana lan ning dalam naikane ana apa soal. Apa soal takon mau dihin dalam panggonane soal. Asala mengko ngilangi sapa kaing pira-pira maman. Manampalan ngilangi sapa soal nafia asyubhata ing jumbu. Apa kila? Ya nek teko yo cuma yakin. Pokok ilali Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalamun qadimullah yumallu